Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat bertemu kembali dengan channel kami yang akan membahas kisah-kisah inspiratif dan penuh hikmah. Hari ini kita akan membahas 3 cerita tentang karomah-karomah dari para waliullah. Kisah seorang pemuda yang bisa berjalan di atas air. Dari Yusuf bin Al-Husain, dia berkata, ketika dekat dan merasa nyaman dengan Junun Al-Misri, saya pernah bertanya kepada Junun, "Wahai Syekh, bagaimana cerita asal mula perjalanan spiritualmu?" Lalu Junun bercerita, "Dulu saya adalah seorang pemuda yang suka bersenang-senang, bermain-main dan berhura-hura. Kemudian saya insaf, bertaubat dan meninggalkan semua kebiasaan buruk tersebut. Lalu saya pergi menunaikan ibadah haji ke Baitul Haram dengan hanya membawa sedikit bekal. Saya pergi haji dengan menumpang sebuah kapal bersama para saudagar dari Mesir. Di antara penumpang kapal ada seorang pemuda berwajah ganteng dengan wajah berseri. Ketika kapal sudah berlayar di tengah lautan, si pemilik kapal kehilangan kantong miliknya yang berisikan uang. Lalu dia menyuruh kapal dihentikan sementara. Kemudian dia mulai memeriksa dan mengintegrasi semua penumpang kapal satu persatu. Ketika proses pemeriksaan dan integrasi sampai pada giliran pemuda tersebut, pemilik kapal menuduh pemuda tersebut telah mencurinya. Tiba-tiba dia melompat dari atas kapal dan duduk di atas sebuah ombak yang seakan-akan membentuk sebuah dipan untuknya. Sementara kami memperhatikannya dari atas kapal. Kemudian pemuda itu berucap, "Ya Tuhanku, mereka telah menuduhku mencuri. Saya bersumpah, wahai kekasih hatiku, kiranya engkau berkenan memerintahkan semua binatang laut yang ada di sini supaya mengeluarkan kepalanya ke atas permukaan laut sambil membawa mutiara di mulutnya." Seketika itu juga tiba-tiba kami melihat binatang-binatang laut memunculkan kepalanya ke permukaan di sekeliling kapal dengan mulut membawa mutiara yang berkilauan. Kemudian pemuda tersebut meloncat dari atas ombak yang dia duduki dan berjalan melenggang di atas permukaan air laut sambil mengucapkan ayat 5 dari surat Al-Fatihah, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in," hingga menghilang dari pandanganku. Itulah kejadian yang mendorong saya untuk berkelana menjalani kehidupan spiritual seperti ini. Dan saya teringat sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di dalam umat ini selalu ada 30 orang yang hati mereka seperti hati Khalil Ar-Rahman. Setiap ada satu orang dari mereka yang meninggal dunia, maka Allah akan memunculkan satu orang yang lain sebagai penggantinya. Kisah seorang mujahid dan titipannya diceritakan dari Zaid bin Aslam dari ayahnya. Dia bercerita, waktu itu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sedang berkumpul dengan orang-orang, ada seorang laki-laki lewat sambil memanggul anaknya di atas pundak. Saya tidak pernah melihat kemiripan seekor burung gagak dengan burung gagak lainnya semirip anak itu dengan ayahnya tersebut, kata Umar ketika melihat orang tersebut. "Wahai Amirul Mukminin, sungguh anak ini lahir ketika ibunya sudah meninggal dunia," kata orang itu. "Celaka engkau, bagaimana itu bisa terjadi?" tanya Umar. Orang itu berkata, "Waktu itu saya tergabung dalam satu misi demikian dan demikian, sementara istriku sedang hamil. Ketika hendak pergi, saya pamit kepada istriku dan berkata, 'Saya titipkan janin yang ada di dalam perut ini kepada Allah.' Singkat cerita, saya pun pulang dari misi tersebut. Lalu saya diberitahu bahwa istriku telah meninggal dunia. Pada satu malam saya sedang duduk di baki bersama para sepupuku. Tiba-tiba saya melihat sebuah cahaya mirip lentera di pemakaman." "Cahaya apa itu?" tanyaku kepada para sepupuku. "Tidak tahu, setiap malam kami melihat cahaya itu di kuburan istrimu," jawab mereka. Lantas saya mengambil kapak dan pergi ke kuburan yang mengeluarkan cahaya tersebut. Ternyata kuburannya itu terbuka dan saya melihat anak itu berada dalam dekapan ibunya. Ketika saya beranjak mendekatinya, tiba-tiba terdengar satu suara, "Wahai orang yang menitipkan kepada Tuhannya, ambillah titipanmu ini. Sungguh seandainya dulu engkau juga menitipkan ibunya kepada Allah, niscaya engkau juga akan mendapatkannya kembali." Lalu saya pun mengambil anak itu, lalu kuburan mulai menutup kembali. Penguburan jasad seorang soleh. Diceritakan dari Abdul Malik bin Umar dari Rib'i bin Hirash. Dia berkata seperti berikut, "Kami adalah 3 bersaudara. Di antara kami bertiga, saudara tengah adalah yang paling rajin beribadah, berpuasa dan paling mulia. Pada suatu hari saya pergi ke kampung pedalaman. Kemudian ketika pulang, keluarga menyuruhku segera menemui saudaraku itu karena dia sedang menjemput ajal. Lantas saya langsung bergegas ke rumah saudaraku itu. Setelah tiba di sana, ternyata dia telah meninggal dunia dan sudah ditutupi dengan pakaian.
Lalu saya pergi mencari kain kafan untuknya. Ketika kembali saya kaget karena pakaian yang menutup wajahnya terbuka dan dia berkata, "Assalamualaikum." "Hei saudaraku, apakah engkau hidup lagi?" tanyaku kepadanya. "Ya, saya sudah bertemu dengan Tuhan kalian dan dia menemuiku dengan rahmat, kasih sayang dan tidak murka. Dia memakaikan kepadaku pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Saya mendapati perkara ini lebih ringan dan mudah dari apa yang kalian pikirkan. Untuk itu beramallah, jangan pernah kendor dan jangan pernah terbuai." Saya juga berjumpa dengan Rasulullah SAW dan beliau bersumpah tidak akan pergi hingga saya kembali datang menemui beliau. "Untuk itu segera urus dan makamkan jasadku secepatnya," kata saudaraku itu. Kemudian dia terdiam dan mati kembali. Proses kematiannya begitu cepat seperti sebuah kerikil yang dilemparkan ke dalam air. Lalu kejadian tersebut disampaikan kepada Aisyah radhiyallahu anha dan dia membenarkannya. Lalu berkata, "Dulu kami berbincang-bincang bahwa ada orang dari umat ini yang berbicara setelah mati. Dia adalah saudara kami yang paling rajin qiyamul lail di tengah malam yang dingin dan paling rajin berpuasa di siang hari yang panas." Demikian hadirin 3 kisah inspiratif hari ini. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.